Selamat pagi semuanya. Baik, wow, studio kali ini cukup rame ya. Ketemu lagi dengan Kak Yuli dan Daril dalam acara Idola Indonesia Layak Anak. Wow, edisi kali ini spesial banget ya Kak Daril. Ini acara Idola, acaranya siapa sih? Acara ini terselenggara berkat kerjasama Rumah Literasi Sumeneb atau RULIS dengan RRI Sumeneb. Selama 1 jam ke depan kita akan menemani minggu pagi para pemirsa tentu dengan acara yang luar biasa. Betul, acaranya luar biasa karena pengisi acaranya juga luar biasa tentunya. Nah, kali ini siapa sih pengisi acara di Idola minggu pagi ini? Minggu pagi ini yang akan mengisi acara Idola dari MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Wow, Batang-Batang, tepuk tangan dong untuk kita semua, terutama untuk MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Batang-Batang ini jauh banget ya dari pusat kota. Jadi mereka udah bela-bela ini datang ke studio untuk menghibur para anak hebat Indonesia tentunya. Ya, nah kali ini tentu sudah siap tampil dong mereka menghibur kita semua. Tampilan pertama ada apa nih Kak Daril? Penampilan pertama, nasyid Islami yang akan dibawakan oleh Nejili Nurul Irfani. Kepada Nejili Nurul Irfani, kita persilahkan.
Gimana nih Daryl, tadi suaranya merdu gak sih? Iya, merdu banget Kak. Banget ya, sampai kita termendayu-dayu. Di studio juga pada ini ya, ke suaranya ya terpukau gitu karena suaranya merdu pakai banget. Nah Daryl, ngomong-ngomong nih, Daryl ngerti gak sih bahasa Arab? Ngerti Kak, tapi gak begitu ngerti sih. Yang ngerti apa coba bahasa Arabnya? Eh, Kalau Kak Yuli mah ngerti, Assalamualaikum, kan bahasa Arab kan? Iya. Iya. Nah ngomong-ngomong bahasa Arab nih yang bakal tampil berikut adalah pidato bahasa Arab yang akan dibawakan oleh Nurul Lailiyah. Kepada Nurul Lailiyah kami persilahkan. أحييكم جميعا تحية إسلامية تحية مباركة وتحية من أهل الجنان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله أما بعد. الأفاضل معاشر السادة العلماء الكرام وأخص بالذكر والتعظيم مدير معهد مفتاح العلوم. معاشر الحاضرين الأعزاء، يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة إلقاء محاضرة تحت موضوع بر الوالدين. معاشر الحاضرين الأعزاء، لما كان الوالدان سببا لوجود الإنسان أوجب الله عليه وأن يبر والديه وأن يحسن إليهما إنهما سبب لوصول النعمة إليه لن تصل النعمة إلى الإنسان بدون والديه. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الآية. وقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وقال في حديث آخر: بروا آباؤكم تبركم أبناؤكم. يا إخوة الإيمان، نرجو من الله تعالى أن يسهل لنا طريقا لبر والدي والإحسان إليهم زمن حياتهم وبعد مماتهم. نسأل الله تعالى التوفيق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah dengerin bareng tadi pidato dalam bahasa Arab. Daryl ngerti nggak? Enggak Kak. Enggak, kalau Kak Yuli ngerti dikit-dikit. Nah, Daryl ada yang mau ditanyain nggak sih sama yang udah pidato barusan? Ada dong Kak. Monggo ditanyain. Mulai dari kapan belajar bahasa Arab? Jadi kalau untuk belajar bahasa Arab sih itu sebenarnya udah lama ya. Karena kebetulan kakak saya sendiri itu jurusannya itu bahasa Arab. Jadi dari kecil udah biasa dengerin dia belajar. Soalnya dia tuh udah beberapa kali sih tampil di acara-acara gitu, udah lomba. Wow, keren banget. Iya betul, keren banget. Atau mungkin ada apa lagi ya Daryl? Daryl mau nanya lagi? Ada yang mau ditanyain? Ada Kak. Oke.
Apakah di MTS Miftahul Ulum Batang sehari-harinya menggunakan bahasa Arab? Kalau sehari-harinya sih enggak, tapi kalau ada pelajaran bahasa Arab itu gurunya itu kan kadang ngajar ya, jadi sambil praktek lah sedikit-sedikit, jadi bisa gitu. Gitu, jadi selain mengajar juga sesekali praktik pakai bahasa Arab begitu ya, jadi biar lebih fasih lagi begitu. Oke, terima kasih ya udah tampil di Dola, mudah-mudahan juga menginspirasi para anak-anak hebat di Indonesia. Terima kasih. Nah kalau tadi kita udah dengerin nasyid, kemudian pidato, yang berikutnya pasti tidak kalah seru lagi nih penampilannya ya Daryl ya. Iya Kak, penampilan berikutnya cerita Islami akan dibawakan oleh A. Nadel Kafi. Kepada A. Nadel Kafi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadiroh sebangsa setanah air yang saya hormati. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis Yahudi yang buta. Teman-temanku yang berbahagia, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin, hiduplah seorang pengemis buta dari golongan Yahudi. Ia biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Setiap hari apabila ada orang mendekatinya, ia akan selalu berkata, "Dasar Muhammad, orang tidak tahu diri. Berani-beraninya ia mengaku sebagai nabi. Dia adalah pembohong. Dia telah menyebarkan fitnah dengan agama barunya." Pada saat Rasulullah dihina oleh pengemis itu tadi, ada dua orang sahabat Rasulullah yang sedang berjalan di tengah sudut pasar Madinah. Dan dari salah satu mereka pun berkata kepada temannya, Zaid, tidakkah kamu dengar itu?" "Dengar apa? Saya tidak mendengar apa-apa." "Tentang pengemis yang buta itu, dia selalu menghina-hina Rasulullah." "Astagfirullah, mengapa berani-beraninya ia menghina Rasulullah? Memangnya siapa dia?" "Entahlah, saya juga tidak tahu. Yang jelas dia selalu menghina-hina Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun datang menghampiri pengemis buta itu dan memberinya 2 dinar emas. Pengemis itu pun berkata, "Oh Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Baru kali ini ada orang yang baik yang memberiku dinar emas. Siapakah engkau Tuhan?" Kemudian Rasulullah pun duduk di hadapan pengemis buta itu dan pengemis buta itu pun masih juga berkata, "Wahai Tuhan, duduklah bersamaku di sini. Akan kuceritakan sebuah kisah yang sedang terjadi di negeri ini. Dasar si Muhammad gila itu, berani-beraninya ia mengaku sebagai nabi. Padahal dia orang tidak jelas keturunannya dari mana. Orang yang sangat gila. Dasar pengikutnya pun juga orang gila. Tak tahu bahwa Muhammad itu adalah penyihir." Tetapi Rasulullah hanya diam dan sahabat yang 2 orang tadi pun sangat marah ketika melihat Rasulullah dihina di depannya. "Hei, berani-beraninya dia menghina Rasulullah di depan Rasulullah sendiri. Ia tak tahu siapa kita.
Kemudian Zaid pun menenangkan sahabatnya. Sabarlah wahai sahabatku, janganlah engkau bertindak melebihi Rasulullah. Pengemis Yahudi buta itu setiap hari tidak henti-hentinya mencaci Rasulullah. Namun Rasulullah tetap setiap hari selalu mendatangi pengemis buta itu dengan membawakan makanan. Beliau melakukan hal itu hingga menjelang wafatnya. Pada suatu hari Abu Bakar radhiyallahu an berkunjung ke rumah anaknya, yakni Aisyah radhiyallahu an. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum pernah aku kerjakan?" Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahanda, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau kerjakan, kecuali satu sunnah saja, yaitu Nabi Muhammad SAW setiap pagi selalu mendatangi ujung pasar dengan membawakan makan kepada pengemis buta yang berada di sana." Keesokan harinya Abu Bakar pergi ke ujung pasar dengan membawakan makan kepada pengemis buta itu dan menyuapinya. Tiba-tiba pengemis itu pun berteriak dan berkata, "Siapa engkau? Engkau kasar sekali. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku dan memberiku makanan setiap hari. Apabila dia menyuapiku, tidak susah mulut ini untuk mengunyah makanannya. Dan terlebih dahulu, ia akan menghaluskan makanan ini." Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya karena terharu mendengar akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, "Saya memang bukan orang yang biasa mendatangimu dan memberimu makanan setiap hari. Orang yang biasa mendatangimu dan memberimu makanan setiap hari, ia telah wafat. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah mendengar cerita dari Abu Bakar, linangan air mata pengemis itu membasahi pipinya. Ia menangis, menyesal, kemudian berkata, "Apa? Benarkah begitu? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, bahkan sampai melecehkan harga dirinya. Namun sama sekali dia tidak pernah marah kepadaku. Dia begitu mulia." Pada saat itu juga pengemis Yahudi buta itu membaca 2 kalimat syahadat dan masuk Islam di hadapan Abu Bakar. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, marilah kita contoh suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya dan kesabarannya kepada semua umat. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Daril, luar biasa ya cerita Islami. Tadi judulnya apa? Nabi Muhammad dengan pengemis Yahudi. Oke, Kak Daril ada yang mau tanyain nggak? Ada nih Kak. Daril mau tanya-tanya ya. Apa sih pesan dari cerita Islami tadi? Pesan dari cerita Islami tadi bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang penyayang. Bahkan pengemis Yahudi buta itu yang setiap hari mencaci Nabi Muhammad pun sayang. Gitu ya, jadi kita harus nggak boleh dendam begitu ya, harus tetap jadi orang baik, kemudian nggak boleh marah begitu ya. Jadi Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang luar biasa untuk kita semua. Baik, ada lagi yang mau disampaikan Kak Daril? Gak ada sih Kak. Oke, Kak Daril mau nggak belajar sama dia cerita?
Mau ya? Boleh-boleh aja sih. Kapan-kapan kita ke MTS Miftahul Miftahul Ulum di Batang-Batang Nun, jauh di sana untuk belajar cerita Islami ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik Kak Daril, tadi belum seluruh ya, ada beberapa penampilan yang masih belum ditampilkan. Nah, tentu MTS Miftahul Ulum ini adalah MTS yang luar biasa sehingga mampu melahirkan para siswa-siswi hebat juga. Tadi kita udah menyaksikan ya. Iya Kak. Gak diragukan lagi kehebatannya. Pasti di balik kehebatan mereka tentu ada guru, kepala sekolah yang juga hebat. Bukan begitu Kak Daril? Iya Kak. Baik, untuk pagi ini izinkan kami mengundang kepala sekolah atau yang mewakili untuk bergabung bersama kami. Berbagi tips bagaimana sih cara melahirkan para siswa-siswi hebat. Begitu ya? Betul Kak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik dan semangat sekali. Alhamdulillah luar biasa. Kita di sini Kak Daril sudah bersama salah satu guru hebat dari MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Betul ya Ibu? Iya. Gimana sih caranya melahirkan siswa-siswi hebat yang sudah tampil menghibur para anak-anak hebat seluruh Indonesia tentunya. Gimana nih? Apa sih yang bisa dibagikan tipsnya untuk kita? Sebetulnya kami sebagai pendidik atau yang menemani proses belajar siswa-siswi, tentu mereka juga sudah membawa potensi diri sendiri. Jadi kami di sekolah hanya membantu mengasah apa yang sudah ada di diri mereka, kita kasih ruang, kita kasih wadah, kita bantu temani dalam prosesnya. Ya mungkin itu saja sih Bu. Sama dalam menemani mereka berproses, kita jangan terlalu ingin cepat hasilnya gitu. Jadi harus dilatih terus. Mereka juga belajar 1 kali, 2 kali nggak langsung bisa gitu. Jadi harus berproses aja. Ya. Assalamualaikum Ibu. Daril mau tanya-tanya nih. Tolong disebutkan prestasi apa saja yang telah diraih oleh MTS Miftahul Ulum Batang-Batang. Oke, untuk prestasi saya boleh nyontek ya Bu, soalnya nggak hafal. Boleh banget. Oke, jadi selama kurun waktu dari tahun pelajaran 2024-2025 ini atau mungkin dari akhir tahun sebelumnya iya. Ada beberapa prestasi yang alhamdulillah bisa kami raih. Ya, salah satunya juara 1 kompetisi PAI dalam ajang kompetisi Sains Agama dan Bahasa atau KOSABA tingkat SMP atau MTS Semadura. Wow, hebat. Semadura loh ya, bukan sekabupaten. Lanjut lagi prestasi berikutnya Ibu. Iya, selanjutnya di ajang yang sama juga, di waktu itu di KOSABA, salah satu siswa kami juga meraih juara 5 tahfidzul Quran. Ya, tahfidzul Quran ya, hebat. Kemudian yang paling dekat gitu ya, prestasi yang paling dekat artinya di akhir-akhir tahun 2024 kemarin ada mungkin? Iya, juara 1 Olimpiade PAI tingkat SMP Setimur Daya oleh LP Ma'arif MWCNU Gapura. Wow, keren banget. Biasa keren ya Daril ya. Baik, sebelum tampil di sini nih ya, tentu sudah mendengar dong, sudah ngikutin dong sebelumnya tentang idola atau acara Indonesia Layak Anak. Gimana nih kesan dan pesannya nih setelah tampil di sini? Pengen gak sih tampil lagi untuk berikut dan berikutnya? Ya. Kesannya gimana? Oke, jadi kami sebagai salah satu lembaga yang alhamdulillah bisa terpanggil untuk tampil di acara idola ini, kami sangat bangga sekali, alhamdulillah gitu. Karena dari sekian banyaknya lembaga SMP atau MTS se-Kabupaten Sumeneb tentunya yang lebih berpotensi dan lain-lain pasti banyak juga ya Bu. Jadi kami bersyukur menjadi salah satu bagian dari acara yang sangat membanggakan ini. Terus kami juga
cukup bangga ya, RRI satu-satunya radio kebanggaan di Sumeneb masih peduli dan melihat potensi siswa-siswa di tingkat, mungkin tidak hanya tingkat SMP ya Bu, acara Idola ini. Dari TK nanti. Iya itu. Jadi kan bisa melihat gitu, masyarakat Sumeneb secara umum bisa melihat, wah di lembaga mana saja nih ternyata potensinya begini. Kita bahkan juga mungkin bisa punya pandangan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya misalnya ketika sudah menonton acara Idola ini. Oke, Ya. sip ya berarti ya. Mudah-mudahan bisa tampil lagi Oh, ya di amin. sini. Ada lagi Daril yang mau ditanyain? Gak ada Kak. Enggak ada, oke. Harapannya nih secara umum untuk MTS Miftahul Ulum ke depan. Untuk MTS Miftahul Ulum, jadi harapan kami kita jangan pernah lelah untuk belajar, untuk berproses, karena kita bisa berubah setiap hari, setiap waktu, ilmu yang kita punya bisa bertambah dan berkembang, ya tentunya dengan proses belajar gitu. Jadi jangan pernah lelah dan capek belajar, terus belajar. Semangat ya, semangat belajar, belajar dan belajar begitu. Iya. Baik, kami berdua mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama Idola. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain waktu dan tampil lebih wow lagi di Idola berikutnya. Betul. Terima kasih, Bu. Baik. Mari, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Daril udah tahu dong tipsnya. Kita udah tadi mengundang salah satu perwakilan guru dari MTS Miftahul Ulum ya. Iya Kak. Berikutnya? Penampilan berikutnya, Nazam Aqidatul Awam akan dibawakan oleh Silvi, Fitri, dan kawan-kawan. Oke, sebelum menuju ke sana nih ada yang penasaran Kak Daril. Idola ini acara apa sih? Milik siapa sih Idola ini? Idola terselenggara atas kerjasama Rumah Literasi Sumeneb dengan RRI Sumeneb. Oke, baik. Tepuk tangan yang mana? Baik, kita masih di Idola Indonesia. Oke, kita langsung saja memanggil Silvi, Fitri, dan kawan-kawan untuk menampilkan Nazam Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi wa muqtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil marifah mi wajibil lillahi 'ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun wani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'un lil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun bi haqqihim min aradi bi wairi nasin ka khafifil maradi. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu siddu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmi wajibi tasilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fa haqiqatan adamun idrisun nuhun hudum asal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong yang ada di studio. Nah, kreatif banget ya Daryl ya, Kak Daryl ya. Iya Kak Yuli. Padahal tadi alatnya cuma dari bangku plus gelas ya, tapi harmonisasi dari nadanya cukup luar biasa gitu ya. Oke Kak Daryl, kalau misalnya nih teman-teman kita yang ada di rumah pengen juga nih tampil di Idola atau acara Indonesia Layak Anak, harus menghubungi siapa nih Kak Daryl? Rumah Literasi Sumeneb atau Rulis yang beralamatkan di Pesona Satelit Blok 0, Blok O ya. Blok O nomor berapa Kak Daryl? nomor 9 Sumeneb. Atau bisa menghubungi langsung Kak Taufik di nomor 0817 03 19 1597. Oke, jadi bagi teman-teman nih yang ada di rumah khususnya di Kabupaten Sumeneb yang pengen tampil juga, pengen eksis nih bersama Idola, jangan lupa langsung menghubungi Rumah Literasi Sumeneb di Pesona Satelit Blok O nomor 9 Sumeneb atau menghubungi Kak Taufik di nomor di bawah ini ya. Baik, saya Kak Yuli dan Daryl pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di acara Idola berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.